Ayyuhal akhwat wal ummahat wa tullab wa talibat aqulu lakum wa lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'du. Fadada Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan tak kalah penting dalam hal ini nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan ini ketahuilah jemaah rahimani wa rahimakumullah, merupakan suatu kemuliaan yang Allah berikan untuk kita. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, berdoalah, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu merupakan suatu yang sangat mulia. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, itu merupakan kemuliaan yang sangat-sangat besar. Kemudian yang kedua, marilah sama-sama kita mengucapkan salawat dan taslim untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang bermajlis dengan para sahabatnya. Tiba-tiba muncullah seseorang, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, ternyata itu adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia. Saat itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW beberapa hal. Di antaranya beliau bertanya tentang ihsan. Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, beliau bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau merasa bahwasanya engkau sedang melihat Allah, al-musyahadah. Tetapi jika engkau tidak mampu, maka rasakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Inilah yang
disebut dengan ihsan. Jadi ihsan itu adalah perasaan seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak mampu, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Inilah juga yang disebut oleh para ulama dengan al-muraqabah, yakni kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin memiliki sifat muraqabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Terlebih di zaman sekarang, di zaman yang subhanallah pintu kemaksiatan itu terbuka sangat-sangat lebar. Kalau dulu orang itu ingin bermaksiat harus pergi dulu ke suatu tempat tertentu. Tetapi kalau sekarang seseorang bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kamarnya. Maka ketika kita misalkan merasakan bahwasanya Allah selalu mengawasi kita, melihat kita dimanapun itu dan kapanpun, maka insya Allah kita tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya al-muraqabah itu adalah perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun. Naam, jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita akan membahas hadis ketiga dari bab muraqabah pada kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk ke kitab. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas beliau mengatakan. Siapa itu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Abbas bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas ini merupakan ilmuwannya umat Islam. Ya, bahkan dahulu itu para sahabat senior seringkali meminta pendapat dari Ibnu Abbas, seperti misalkan Umar bin Al-Khattab, beliau ingin menguji Ibnu Abbas dengan mempertanyakan apa tafsir dari surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kata Ibnu Abbas, ayat ini menunjukkan bahwasanya ajal Nabi itu telah dekat. Maka Umar pun kagum dengan Ibnu Abbas. Nah, jadi Ibnu Abbas ini merupakan ilmuwannya umat Islam. Nah, beliau juga dikenal dengan turjumanul Quran, sang ahli penerjemah makna Al-Quran. Karena memang Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan beliau secara khusus. Kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma fakkihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas dalam urusan agama, pahamkan dia, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah dia mentafsirkan
Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, mengatakan beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berada di belakang Nabi pada suatu hari. Kata beliau, pada suatu hari beliau sedang berada di belakang Nabi. Naam. Jadi kejadiannya saat itu beliau sedang berkendara bersama Nabi. Beliau di belakang Nabi berkendara, mengendarai keledai. Beliau mengatakan, faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berkendara bersama beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai gulam, wahai anak muda. Karena memang Ibnu Abbas saat itu masih anak-anak, ya. Masih anak-anak. Jadi Ibnu Abbas ini sigharus sahabah, sahabat yang masih kecil. Jadi saat Nabi Muhammad SAW wafat, ya, umur beliau pun belum baligh. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, umur beliau saat Nabi wafat itu kisaran 15 tahun sampai 16 tahun. Bahkan bisa jadi kurang dari itu. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW memanggil Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jadi jamaah, ketika Nabi di sini memanggil Ibnu Abbas, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sangatlah perhatian dengan anak muda. Nabi Muhammad SAW sangat perhatian terhadap pendidikan anak muda. Di sini Nabi mengatakan, wahai Ibnu Abbas, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Kata Nabi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Bagaimana caranya kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya adalah dengan kita menjaga syariat Allah, dengan kita menjaga agama Allah, dengan kita melakukan perintah-perintah Allah, dan dengan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini adalah bentuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah itu bukan kita menjaga zatnya Allah, bukan kita menjaga dirinya Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan siapapun untuk dijaga. Tetapi yang dimaksud menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita menjaga agamanya, dengan kita menjalankan syariatnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, yang dimaksud ayat ini bukan kita menjaga dirinya Allah, bukan kita menjaga zatnya Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada siapapun.
Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa law yasha'ullah lan tasawwahum." Sekiranya Allah berkehendak, Allah mau, maka Allah akan mengalahkan mereka, akan mengalahkan orang-orang kafir. Tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan peperangan bagi orang-orang yang beriman ya, itu sebagai ujian. Jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah bukan kita menjaga zatnya Allah, menjaga dirinya Allah, tetapi kita menjaga agamanya Allah. Kita melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, semakin seseorang itu menjaga Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga badannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarganya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartanya. Dan yang terpenting dari itu, tatkala kita menjaga Allah, menjaga syariat Allah, agama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita di dalam urusan-urusan agama kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari penyimpangan dan kesesatan. Inilah yang terpenting. Jadi semakin kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menjaga kita. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda." Dan orang-orang yang semakin mereka itu mau mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, Allah akan berikan. Dan sebaliknya, ketika orang itu tersesat, maka Allah akan semakin menyesatkan dia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seseorang tatkala dia melakukan dosa, maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Dan jika dia melakukan dosa yang lain ya, akan dititikkan yang kedua. Yang jika dia melakukan dosa akan dititikkan yang ketiga, dan seterusnya sampai hatinya itu memang tertutup ya, karena perbuatan dosa. Jadi yang terpenting yang kita inginkan dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita sehingga kita terselamatkan dari penyimpangan dan kesesatan. Itu pesan Nabi Muhammad SAW yang pertama kepada Ibnu Abbas. Kemudian beliau SAW melanjutkan sabdanya, "Ihfazillah tajidhu tujahak." Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Ini lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh imam selain Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu ihfadillah tajidhu amamak. Jadi yang pertama yang Al-Imam At-Tirmidzi, tujahak, di hadapanmu ya. Yang lainnya amamak, di depanmu ya. Ya, dua ini
sama saja. Dua ini maknanya sama saja, tidak ada perbedaan. Yakni ketika kita menjaga Allah, kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari keburukan. Terlebih wahai jemaah rahimani rahimakumullah, tatkala kita menjaga Allah, kita meminta pertolongan hanya kepadanya. Maka ketika kita menjaga agama Allah dan kita hanya meminta pertolongan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala cukup sebagai penanggung jawab hidup kita. Kita tidak membutuhkan kepada siapapun selain Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, hasbunallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai nabi, cukuplah Allah sebagai penanggung jawabmu. Jadi siapa yang menjadikan Allah hanya sebagai penanggung jawab hidupnya, maka itu mencukupinya. Dia tidak akan ditimpa oleh keburukan. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ihfadillah tajidhu tujahak." Jagalah Allah, maka Allah akan bersamamu. Terlebih jemaah, ketika seseorang menjaga agama Allah, yang pertama dia hanya minta kepada Allah, dan yang kedua dia bertawakal hanya kepada Allah. Kita akan bahas tentang tawakal dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, itu pesan kedua Nabi kepada Ibnu Abbas. Kemudian pesan Nabi yang ketiga kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta apapun itu, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau bergantung kepada makhluk. Contoh, ada seseorang yang fakir, tidak mempunyai harta, maka hendaknya dia tidak minta-minta kepada orang, tetapi hendaknya dia hanya meminta kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, "Allahumma rzuqni, ya Allah, berikanlah aku rezeki." Maka ketahuilah jemaah, akan datang rezeki kepadanya dari arah yang tidak dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Tetapi sekiranya dia meminta kepada makhluk, ya, bisa jadi orang ini memberinya dan bisa jadi orang ini tidak memberinya. Jadi ketika seseorang itu minta kepada makhluk, ini adalah sesuatu yang kurang bagus. Kenapa? Karena dia yuhin nafsah, dia merendahkan dirinya. Ya, makanya di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Li an ya'khudh ahaduhum habla fayahtatim ala dhahri khairun lahu min an ya'tiya rajulan a'tahu mana'ahu." Kata Nabi, sungguh ketika ada seorang di antara kalian mengambil tali, lalu dia ikat kepada kayu-kayu, lalu kayu itu dia bawa ke belakangnya, ya, artinya orang ini kerjaannya
bawa kayu. Kata Nabi apa? Khairul lahu min an ya'tiya rajulan. Itu lebih baik baginya daripada dia mendatangi orang, minta-minta kepada orang, walaupun orang itu memberinya, apalagi tidak memberinya. Hadis ini jemaah rahimani rahimakumullah menunjukkan bahwasanya ya, hendaknya seorang muslim itu mulia. Hendaknya seorang muslim itu memiliki harga diri, tidak minta-minta kepada orang lain, tetapi hendaklah ia meminta-minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi kepada Ibnu Abbas yang ketiga. Kemudian pesan Nabi yang keempat kepada Ibnu Abbas, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Maka jangan engkau minta tolong kepada orang lain, kecuali kalau memang darurat. Jangan biasakan diri kita dikit-dikit minta tolong, karena itu akan merendahkan diri kita. Tetapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita boleh untuk minta tolong sama orang kecuali kalau memang sudah mendesak. Kalau memang harus terpaksa minta tolong. Dan hendaknya ketika kita minta tolong kepada orang, ya, minta tolong kita itu cuma sebagai wasilah, bukan tempat sandaran kita. Karena tempat sandaran kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Nabi yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kurangnya tauhid seseorang, lemahnya tauhid seseorang ketika dia minta-minta kepada selain Allah. Makanya ya, dibenci minta-minta kepada selain Allah walaupun itu sedikit. Jadi ya, jangan minta-minta kecuali hanya kepada Allah, dan jangan bermudah-mudahan minta tolong kecuali memang darurat atau terpaksa. Dan ketahuilah jemaah, ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Dan Allah itu kalau menolong kita, ya, itu pertolongannya bisa melalui sebab-sebab yang tidak kita ketahui, ya. Yang mungkin menurut kita seseorang tidak mampu untuk menolong, tetapi kalau kita minta pertolongan Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cara yang tidak kita sangka-sangka. Kenapa? Karena setiap manfaat, setiap mudarat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kelima adalah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, ketikanya sekiranya seluruh manusia, seluruh orang itu berkumpul bersatu padu untuk memberikanmu manfaat dengan sesuatu, kata Nabi, lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak.
mereka tidak akan memberikanmu manfaat kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Misal, seseorang sedang mencari pekerjaan. Dia punya orang dalam, dan sudah ketemu orang dalam ini akan membantu dia agar dia dapat kerjaan. Tetapi sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkannya untuk mendapatkan pekerjaan, maka dia tidak bisa bekerja di tempat yang akan dia ingin bekerja. Jadi, ya, ketika seseorang, ya, ingin memberikanmu manfaat, itu tidak akanlah terrealisasikan kecuali, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Maka yang harus kita tanamkan pada diri kita bahwasanya setiap manfaat itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Dan sekiranya mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu, untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan bisa memberikanmu mudarat kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan atasmu. Jadi manfaat dan mudarat, kebaikan, keburukan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun misalkan di kantor, di tempatmu bekerja, karena misal engkau alhamdulillah sudah mengenal salaf, ternyata qadarullah di tempatmu bekerja orang-orang benci kepadamu, na'udzubillah min dzalik, ini hanya contoh, ya, maka mereka berkumpul, ya, mereka bermusyawarah, berdiskusi, ingin memfitnahmu di tempat kerjamu, maka ketahuilah walaupun mereka sudah mengatur fitnah tersebut dengan sebaik-baiknya, telah dirancang dengan sebagus-bagusnya, maka ketahuilah fitnah ini tidak akan mencelakakanmu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Jadi setiap kebaikan, setiap keburukan, manfaat atau mudarat itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih jamaah rahimakumullah, tatkala engkau menghadapi fitnah, ya, menghadapi hal-hal yang buruk dengan bertawakal kepada Allah, dengan hanya bersandar kepada Allah, maka tipu daya mereka itu tidak akan bisa mencelakakanmu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu, sekiranya engkau sabar, bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, mudarat yang akan mereka lakukan kepadamu itu tidak akan membuatkanmu sedikit pun. Jadi kebaikan, keburukan, manfaat atau mudarat itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, beliau mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran amal telah kering. Apa maksudnya? Pena diangkat, lembaran telah kering. Maksudnya adalah takdir sudah tercatat, ya, lembaran telah kering, tidak ada penambahan atau pengurangan atau revisi. Tetapi itulah Masya Allah, di sini Nabi tidak mengucapkannya secara langsung. Nabi nggak memakai lapas yang sholeh, yang langsung pena takdirlah ditetapkan. Nabi nggak bilang gitu. Tetapi di sini Nabi Muhammad SAW memakai kinayah. Nanti akan Anda jelaskan apa manfaatnya. Jadi di sini Nabi tidak memakai lapas sholeh secara langsung. Takdir sudah ditetapkan, sudah ditulis. Enggak, tetapi di sini Nabi memakai kinayah. Apa itu kinayah? Kinayah itu adalah sebuah ungkapan yang diungkapkan untuk menunjukkan sesuatu, tetapi tidak secara langsung, tetapi melalui tanda-tandanya, sifat-sifatnya, ya. Dan di negara kita banyak kinayah sebenarnya. Mungkin kita pernah dengar misalkan tangan panjang. Maknanya apa itu? Galak maling. Misal lagi apa? Kepala dingin. Orangnya tenang, bijak. Tangannya bersih. Amanah. Mulutnya tajam. Ucapannya menyakitkan. Banyak sebenarnya kinayah di negara kita ini. Tapi kita tidak sadar. Nah, sejujurnya kalau kita ingin teliti sabda Nabi rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat, lembaran telah kering, itu kenapa Nabi mengucapkannya dengan kinayah? Nah, azannya. Insyaallah kita lanjut setelah azan. Tafadhal lil muadzin an yu'adzin. Bismillah, kita lanjutkan. Jadi di sini Nabi mengucapkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat, lembaran telah kering, itu ungkapan kinayah. Ada dua faidah. Yang pertama, jadi maknanya itu ya lebih kuat. Misal ketika Nabi mengucapkan takdir sudah ditetapkan, nah orang akan paham takdir sudah ditetapkan. Tetapi di sini Nabi ya memakai kinayah, rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran amal telah kering. Maka orang akan berpikir, oh berarti tidak ada lagi penulisan, karena takdir sudah ditetapkan, pena diangkat, lembaran telah kering. Nah, itu yang pertama. Faedah yang kedua, maknanya lebih tegas. Maknanya lebih tegas. Misal Nabi langsung mengucapkan takdir sudah ditulis. Bisa jadi ada orang berpikir, ya masih bisa takdir itu direvisi, masih bisa ditambah,
masih bisa dikurangi, masih bisa direvisi. Ya. Tetapi ketika Nabi di sini memakai kinayah, rufi'atil aqlam, penah telah diangkat, lembaran amal telah kering, ya, maka orang akan berpikir, oh berarti ya selesai sepenuhnya ya penulisan penetapan takdir dan penulisannya, ya, tidak butuh lagi revisi. Itu ya dua faidah kenapa di sini Nabi Muhammad SAW mengucapkannya, ya, mengucapkan takdir sudah ditetapkan dan ditulis memakai kinayah. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ucapan Nabi penah telah diangkat, lembaran telah kering, itu menunjukkan ya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, ya, dan tertulis. Nah, di mana? Di lauhil mahfuz. Nah, di lauhil mahfuz. Tidak ada lagi revisi, nggak ada lagi peninjauan ulang, ya. Maka ya apa yang menimpa kita tidak akan meleset dari kita, dan apa yang meleset dari kita tidak akan menimpa kita. Jadi kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya ya takdir itu sudah ditetapkan dan tertulis. Itu kalau secara umum, ya, kalau iman kepada takdir secara umum, ya, bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan. Adapun secara khusus, secara terperinci, iman kepada takdir itu mencangkup 4 hal. Berapa? 4. Yang pertama al-ilmu, ya, ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala ciptaannya. Allah mengetahui segala ciptaannya sebelum ciptaan ini diciptakan. Atau kalau bahasa Arabnya ilmullahis sabiq. Nah, dan cakupan ilmu Allah ini, ya, mencangkup 4, baik itu yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi, atau seandainya terjadi. Itu kalau kita ingin memperinci iman kepada takdir. Itu yang pertama, cakupan pertama. Cakupan kedua, al-kitabah, penulisan, ya. Segala ilmu Allah yang berkaitan dengan makhluk, ya, yang Allah ciptakan, yang akan Allah ciptakan, itu ditulis di lauhil mahfuz. Jauh sebelum penciptaan langit dan bumi berapa tahun? 50.000 tahun. Ya. Dan penulisan takdir di lauhul mahfuz itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya kita ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekayaan, jangan sombong. Allah mentakdirkan kita banyak duit, jangan sombong. Dan sebaliknya, ya, ketika kita ditimpa musibah, maka jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Musibah apapun yang menimpamu
yang ada di bumi illa fi kitab min qabli an nabraha, kecuali itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum diciptakan. Ya. Agar apa? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar ya apa yang hilang darimu ya engkau tidak terlalu menyedihkannya, wala tafrahu bima atakum, dan engkau tidak terlalu bergembira apa yang engkau dapat terhadap apa yang engkau dapatkan. Kenapa? Karena semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu cangkupan yang kedua. Cangkupan yang ketiga adalah al-masyiah. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sudah atas kehendak Allah, tidak keluar dari kehendak Allah. Ya. Walaupun sesuatu tersebut menurut kita dulu, ya. Misal ada pertanyaan, apakah Allah sedang dikabulkan? Jawabannya iya. Ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi secara langsung, padahal sejatinya keburukan yang dianggap buruk itu adalah kebaikan, banyak hikmahnya. Contoh, ada orang disuruh dokter amputasi, buruk ya? Buruk, amputasi. Misalkan motong kakinya, ya, disuruh amputasi. Tetapi, ya, di balik itu terdapat kebaikan, biar tidak menyebar ke anggota badannya yang lain. Artinya, ya, buruk yang dikira buruk itu sejatinya kebaikan. Itu cangkupan yang ketiga. Cangkupan yang keempat, ya, al-khalq atau al-ijad, penciptaan. Ya, setelah Allah menghendaki sesuatu, ya, Allah menciptakannya, atau Allah menciptakan segala sesuatu ini atas kehendak Allah. Nah, itu ya beriman kepada takdir. Karena di sini ya rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, pena telah diangkat, lembaran telah kering. Ini ya menegaskan bahwasanya segala sesuatu itu sudah ada takdirnya, dan kita ya wajib beriman kepada takdir. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ya bersabda di hadis yang lain yang diriwayatkan bukan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, Nabi Muhammad bersabda, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, maksudnya taatlah kepada Allah, ya, beribadahlah kepada Allah fir raha, saat lapang, saat engkau sedang banyak fulusnya, saat engkau sedang sehat, engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat engkau tidak ada masalah, engkau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi, ketika engkau senantiasa bertaat kepada Allah dalam keadaan lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu di saat engkau sempit, saat engkau sedang sakit, saat engkau sedang lagi tidak ada uang. Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Maka taatilah Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Karena kebanyakan kita ini taat kepada Allah kalau lagi buruk saja, lagi sempit saja.
Ya. Makanya kadang ya pertolongan Allah tidak datang karena dia taat saat sempit saja, saat lapangnya lupa sama Allah. Ya. Jangankan sholat, ya, jangankan sholat, baca Al-Quran saja tidak mau. Afan, jangankan baca Quran, sholat aja tidak mau. Kebalik. Contoh misalkan taat kepada Allah saat sempit akan membuahkan pertolongan Allah. Taat kepada Allah saat lapang akan membuahkan pertolongan Allah saat sempit. Contoh misalkan Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus itu tatkala lapang adalah seorang yang taat kepada Allah. Makanya tatkala dia di dalam ikan paus, di dalam ikan, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Kalau Nabi Yunus ini bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Maka tentulah nanti ya dia ya selama-lamanya ya sampai hari kebangkitan di dalam perut ikan. Jadi ya kalau kita mau ditolong oleh Allah saat kita susah, ya kita harus taat kepada Allah saat kita senang. Contoh yang lain misalkan Nabi Yusuf, ya Allah berfirman tentang Nabi Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf ini termasuk hambaku yang ikhlas. Nah ini menunjukkan Nabi Yusuf ini ya imannya bersih, ya berakhlak, dari kecil beriman, berakhlak, ya taat kepada Allah. Ya saat dia senang dia taat kepada Allah. Nah saat dia sempit, dia dimasukkan ke dalam sumur, lalu difitnah menzinahi istri raja, lalu dimasukkan ke penjara, ya maka apa? Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia ya termasuk khazainul ardh, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bendaharawan negeri Mesir. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah saat kita sedang susah, kenali Allah, taati Allah saat kita sedang senang. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Apa yang mengenaimu tidak akan meleset darimu. Kenapa? Karena semuanya sudah Allah takdirkan. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa'lam annan nasr ma'as sabr. Ketahuilah kemenangan itu bersama sabar. Pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Ya, maka tatkala engkau ditimpa suatu musibah, ada hal yang tidak engkau senangi, hendaknya engkau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu jemaah ada 3. Yang pertama as-sabr ala taatillah, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti nuntut ilmu ini butuh sabar santri. Sabar membaca, sabar menghafal, sabar memahami, sabar memurojaah, sabar duduk di sini. Ya. Mungkin capek. Ya. Butuh sabar. Mendidik. Nah, seperti ustadz ini, ya. Mendidik kalian itu juga perlu sabar.
Bapak-bapak perlu sabar mendidik keluarganya. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat dan sabar. Ya. Salat 5 waktu tepat waktu di masjid sholat awal, ya, continue, itu juga butuh sabar. Capek tak? Capek. Sabar dalam ketaatan itu mungkin kan capek. Tetapi ketahuilah, capek ketika kita melakukan ketaatan itu akan membuahkan pahala, dan rasa capek tadi hilang. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang merasa senang, tidak capek, tetapi dia dalam kemaksiatan, maka ketahuilah, ya, itu membuahkan dosa, ya, dan rasa senang tadi juga akan hilang. Jadi enak capek dalam ketaatan atau enak senang tapi dalam kemaksiatan? Capek dalam ketaatan, capeknya hilang, dapat pahala. Tapi kalau senang dalam kemaksiatan, ya, rasa senangnya hilang, dapat dosa. Nah, itu macam yang pertama. Macam yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, jadi meninggalkan maksiat pun butuh sabar. Ya, karena memang maksiat ini, ya, sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita ini, ya, sering condong kepada keburukan. Makanya kata Nabi, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, tetapi kalau neraka dikelilingi dengan syahwat. Maka seringkali, ya, syahwat kita ini condong kepada keburukan. Maka harus sabar meninggalkan kemaksiatan. Misal disuruh kajian, ada orang disuruh kajian walaupun dinyuruh duit nggak mau hadir. Tetapi kalau untuk maksiat, walaupun dia bayar, dia lakuin. Nauzubillah min dzalik. Ya, terlebih maksiat yang sudah kecanduan. Ini lebih butuh lagi sabar, ya. Sabar yang dibutuhkan lebih besar. Orang yang sudah kecandu, nauzubillah min dzalik, ya, zina misalkan, ya, atau nonton apa, ya, atau ngerokok. Nah, ini lebih butuh lagi sabar yang besar untuk meninggalkannya. Nah, kemudian macam takdir yang ketiga adalah, ya, macam sabar yang ketiga, bersabar dalam menghadapi cobaan, ya, seperti sakit, miskin, ya, ada orang meninggal keluarganya, maka butuh sabar. Karena memang jamaah, kehidupan kita ini tidak selamanya indah. Ada saatnya kita tersenyum, tapi juga ada saatnya kita menangis, ya. Tetapi jangan sering nangis, lemaklah sering-sering tersenyum. Ya. Nah, maka, ya, kita harus cerdas dalam kehidupan ini. Tatkala kita diberi Allah nikmat, bersyukur. Tatkala Allah uji kita bersabar, ya. Dan jangan seperti orang-orang kafir. Orang kafir itu, ya, dikasih
cobaan, ya, apa? Bunuh diri. Sebagian mereka kalau diberikan cobaan bunuh diri, dipecat pegawai bunuh diri, followersnya berkurang bunuh diri. Ya, itu orang kafir. Tetapi kalau kita orang Islam, kita orang beriman, itu harus kuat. Tatkala Allah berikan kita cobaan, Allah berikan kita ujian, harus sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita 3 sabar ini: sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa annal faraj ma'al karab, dan bahwasanya al-faraj ma'al karab. Apa al-faraj? Al-faraj itu keluasan, kelapangan, kemudahan itu bersama kesusahan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, semakin perkara itu sempit, semakin perkara itu sulit, ya, maka ketahuilah, ya, jalan keluar itu semakin dekat. Maka bersabar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, amma yujibul mudtarr idza da'ah wa yakshifus su'. Ya, apakah ada yang mengabulkan doa orang yang sulit dan menghilangkan susah kecuali Allah? Tidak ada. Ya, maka setiap perkara itu semakin sulit, ya, maka ketahuilah, ya, jalan keluar itu semakin dekat. Maka sabar. Dan yang terakhir, ya, pesan Nabi, anna ma'al usri yusra, bahwasanya bersama kesusahan ada kemudahan, dan kemudahannya itu jamaah, ya, lebih banyak dari kesusahan. Sesuatu yang kita anggap susah, ya, itu kemudahannya lebih banyak, ya, karena kemudahan itu ada 2 dan kesusahan itu hanya 1. Kemudahan sebelum dan kemudahan sesudah susah. Contoh, Allah berikan kemudahan saat orang sehat. Saat orang sehat badannya kuat, ya. Lalu Allah berikan dia kesusahan, sakit. Lalu setelahnya ada lagi kemudahan, ya, dia sehat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kita tatkala diberikan Allah kesusahan, ya, yang pertama sabar dan yakin bahwasanya akan ada kemudahan. Makanya Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan itu ada kemudahan. Lalu Allah ulangi lagi, dan bersama kesusahan itu ada kemudahan. Ibnu Abbas menjelaskan, ya, bahwasanya, ya, satu kesulitan itu tidak mungkin bisa mengalahkan 2 kemudahan. Kemudahan sebelum kesusahan datang, ya, dan yang kedua kemudahan setelah kesusahan itu datang. Maka kalau ada perkara yang susah bagimu, hadapi sabar, tunggulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah, ya, hadis, ya, yang ketiga di dalam bab muraqabah yang Nabi sabdakan kepada Ibnu Abbas, ya. Maka layak bagi kita untuk mengingat pesan-pesan tadi, ya, pesan-pesan bahwasanya kita harus taat kepada Allah, ya, agar Allah menjaga kita, agar Allah menolong kita. Kemudian kita kalau minta kepada Allah, dan kalau minta tolong kepada Allah, ya,
Kemudian harus kita yakini manfaat dan mudarat itu hanyalah milik Allah. Kemudian ya, kita taat kepada Allah saat lapang, karena saat susah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Kemudian harus sabar, dan yang terakhir ya, harus kita tanamkan pada diri kita, bersama kesusahan itu ada kemudahan. Terakhir ya, apa hubungannya hadis ini dengan muraqabah? Apa hubungan hadis ini dengan muraqabah? Orang ya yang merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dia, maka yang pertama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia kalau minta kepada Allah, ya. Dia taat kepada Allah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang merasa Allah itu mengawasi dia akan bertawakal hanya kepada Allah, ya. Dan yang ketiga, ya, kalau orang merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan beriman kepada takdir. Nah, ini hadis ketiga ya, tentang muraqabah. Nah, kita akhiri apabila semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu perasaan muraqabah, perasaan bahwasanya Allah selalu mengawasi diri kita, sehingga kita ya bisa mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenar-benarnya, bisa bertawakal kepada Allah, dan bisa beriman dengan takdir. Allahumma amin. Apabila ada kata-kata yang salah, ana minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ana mohon ampun. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.